Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ustazah Revita dalam mata pelajaran IPS kelas 7 di SMP IT Harapan Bunda. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi ruang dan interaksi antar ruang. Nah, ruang merupakan sebuah tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang memiliki ciri khas tertentu yang berbeda-beda, sehingga antara satu ruang dengan ruang lainnya saling terkait dan harus bisa saling berinteraksi. Bentuk interaksi antar ruang terdapat 3 hal, yaitu mobilitas penduduk, di antaranya interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Misal kita dari Semarang pindah ke Ambarawa. Yang kedua adalah komunikasi, yaitu interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi, di mana kita dapat mengetahui informasi dari suatu ruang yang berbeda melalui media elektronik ataupun media cetak. Dan yang ketiga adalah bentuk interaksi melalui transportasi, yaitu melalui perpindahan barang atau energi. Misalnya ketika kita melakukan perjalanan dari ruang satu ke ruang yang lainnya. Nah, mengapa kita belajar tentang ruang? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Hal ini memberitahu kepada kita bahwa ruang sengaja diciptakan oleh Allah agar dapat kita lestarikan. Terdapat beberapa faktor interaksi antar ruang, yaitu kondisi saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat dipindahkan. Contoh dari faktor interaksi antar ruang saling melengkapi, misalnya, wilayah Demak sebagai penghasil ikan atau kaya akan ikan, sedangkan wilayah Ungaran yang merupakan daerah penghasil sayuran harus saling berinteraksi agar bisa saling melengkapi kebutuhannya, di mana orang Demak ketika akan membeli sayuran atau ingin makan sayuran, mereka harus berinteraksi dengan orang-orang Ungaran, di mana mereka menghasilkan sayuran. Sedangkan orang-orang Ungaran membutuhkan ikan laut yang didatangkan dari orang-orang di daerah Demak, di mana mereka, orang-orang Demak, berada di wilayah pesisir pantai. Yang kedua yaitu faktor interaksi antar ruang kesempatan antara. Kesempatan antara terjadi karena munculnya lokasi alternatif atau lokasi perantara yang lebih dekat antara wilayah penghasil dengan wilayah tujuan. Contohnya, pada mulanya orang-orang dari daerah Bandung, mereka saling bertukar hasil bumi dengan orang-orang Surabaya. Tetapi karena jarak wilayah Bandung dan Surabaya lebih jauh, dan terdapat daerah yang lebih dekat dengan daerah Bandung, yaitu Indramayu, sehingga orang-orang Bandung yang tadinya saling jual beli atau saling berinteraksi dengan orang-orang Surabaya memilih berinteraksi dengan orang-orang Indramayu yang lebih dekat. Selanjutnya, yang ketiga, keadaan dapat saling dipindahkan. Nah, keadaan dapat saling dipindahkan atau kemudahan transfer dan biaya juga diperlukan. Misalnya ketika orang-orang Bandung ingin menjual
hasil bumi atau saling bertukar hasil bumi dengan daerah pantai harus mempertimbangkan yaitu jarak, biaya, serta alat transportasi. Nah, ketika orang-orang Bandung ini yang biasanya berjualan dengan orang-orang Indramayu, tetapi harus melewati jembatan rusak, otomatis orang-orang Bandung akan mengalihkan ataupun akan berinteraksi dengan orang-orang wilayah pantai yang lain seperti Cirebon, di mana kondisi transportasinya lebih bagus daripada dengan yang ada di Indramayu. Karena terjadi misalnya dalam gambar ini adalah alat transportasinya yang tidak bisa dilewati, jembatan rusak, ataupun wilayahnya memiliki jalan ataupun alat transportasi yang kurang memadai. Maka dari itu, ketika kita akan berinteraksi juga mempertimbangkan dalam hal transportasi, jarak, dan biaya. Nah, dari sini untuk melatih kalian memahami materi yang telah Ustadzah sampaikan, kalian bisa mengerjakan kegiatan siswa 1 yaitu aktivitas individu, latihan soal di mana pilihan ganda 10 nomor di modul halaman 2-3. Setelah itu nanti kalian ada aktivitas kelompok yaitu mengerjakan latihan modul di halaman 3-4 dengan total nomor 4 nomor. Itu saja dari Ustadzah Revita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.